Materi adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang seperti contohnya air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi berikut ini adalah susunan partikel zat seperti padat, keras, cair, gas, bergerak bebas. 3. Massa dan berat. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Berat adalah ukuran gaya gravitasi bumi terhadap benda. Besarnya berat suatu benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gravitasi di setiap tempat di bumi berbeda-beda. Makin jauh dari bumi, gravitasinya makin kecil. Hubungan antara massa dan berat dinyatakan dengan W sama dengan M dikali G, atau W berat benda, M massa benda, dan G percepatan gravitasi. Klasifikasi zat. Zat murni ada dua bagian. Yang pertama unsur. Unsur zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan cara kimia, seperti contohnya belerang, karbon, hidrogen, dan nitrogen. 2. Senyawa. Zat murni yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia, contohnya senyawa gula, garam dapur. Campur, seperti contohnya homogen. Susunan dan sifat-sifatnya sama di setiap bagian, contohnya air, larutan gula, dan emas murni. Heterogen, susunan dan sifat-sifatnya tidak sama di setiap bagian, contohnya campuran tanah, semen. 4. Atom dan molekul. Berikut adalah video penjelasan tentang atom dan molekul. Setiap benda di sekitar kita, benda mati maupun makhluk hidup, itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut molekul dan atom. Biskuit coklat dengan aroma kopi, segelas besar es krim stroberi yang di atasnya diberi selai stroberi dan potongan buah stroberi, atau setetes air yang jatuh dari atas. Semua bagiannya itu terdiri dari molekul dan atom. Kita ambil contoh yang sederhana aja, tetes air ini. Setiap 1 gram air itu terdiri dari 33 miliar triliun buah molekul air, atau dalam kimia kita menyebutnya sebagai molekul H2O. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jika dipecah, maka satu molekul H2O ini akan terpisah menjadi 3 buah atom, terdiri dari 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom oksigen. Makanya jika digabungkan, dia membentuk molekul H2O. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Setiap kita bernafas, kita menghirup gas O2, gas oksigen, dan melepaskan gas karbon dioksida. Gas oksigen dan karbon dioksida itu juga terdiri dari molekul-molekul. Ini adalah bentuk molekul O2 yang kalau kita uraikan, maka ia akan terpisah membentuk 2 buah atom O, atom oksigen. Nah, kalau ini adalah bentuk molekul CO2, karbon dioksida. Jika diuraikan, maka akan terpisah membentuk 1 atom karbon atau atom C dan 2 buah atom oksigen. Makanya disebut molekul CO2. C-nya 1, O-nya 2. Jadi, apa itu atom? Secara sederhana, atom bisa kita artikan sebagai bagian terkecil penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Biasanya digambarkan dalam bentuk bola-bola seperti ini. Warna dan ukuran yang berbeda itu menunjukkan kalau atom-atom ini berasal dari unsur-unsur yang berbeda. Oke? Contoh misalkan, ini adalah besi. Maka bagian terkecil dari besi ini adalah atom besi yang sifatnya masih sama seperti sifat besi. Atau misalkan ini adalah emas, maka bagian terkecil dari emas ini yang sifatnya masih sama seperti emas itu kita sebut sebagai atom emas. Lalu molekul itu bisa diartikan sebagai gabungan antara 2 atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Contoh misalkan atom oksigen, atom O dengan atom oksigen yang lainnya itu akan bergabung membentuk molekul O2. Atom C akan bergabung dengan 2 atom oksigen
sehingga membentuk molekul CO2 atau karbon dioksida. Nah, molekul yang atom-atomnya sejenis seperti molekul O2 ini itu nanti disebut sebagai molekul unsur. Sementara molekul-molekul yang atomnya beda jenis, contohnya karbon dioksida ini, CO2 ini, itu nanti disebut sebagai molekul senyawa. Oke? Energi. Berikut ini video tentang edukasi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut dengan energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, angin, dan listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gendang. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Demikian tadi materi tentang bentuk-bentuk energi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang bentuk-bentuk energi. Sampai jumpa dan selamat belajar.